Ari gitu ya. Mungkin Pak Ari juga bilang beberapa kali bilang mudah gitu ya untuk mengikuti. Ya mudah bagi Pak Ari ya, mungkin bagi kita masih perlu latihan gitu ya. Oke, saya coba share layar dulu, review sedikit saja tentang materi yang kedua ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini yang dibahas adalah tentang metode-metode klasifikasi ya. Kalau di pertemuan pertama kan sudah kita bahas ada 5 ya peran utama data mining. Ada klasifikasi, ada clustering, ada asosiasi dan sebagainya. Nah, ini yang kita bahas baru satu dulu mendalam gitu ya di metode klasifikasi. Oke, di sini yang diperkenalkan ada konsep dasarnya dulu, di mana klasifikasi itu adalah two-step proses gitu ya. Kita perlu membangun dulu modelnya dari data yang ada. Model itu bisa berupa macam-macam, bisa berupa decision tree, bisa berupa formula matematika, bisa berupa if then rule gitu ya, bisa berupa ya macam-macam lah ya. Jadi algoritma tertentu menghasilkan model yang berbeda-beda gitu ya. Kalau di sini yang dibahas khusus di ini contohnya adalah decision tree. Kita menghasilkan model dari data itu berupa pohon ya, pohon keputusan. Tapi ini pohon yang terbalik gitu ya, karena rootnya ada di atas gitu. Rootnya di atas, daunnya di bawah, dibalik gitu ya. Oke, ya ini tadi ya, jadi 2 step proses. Kita perlu membuat dulu modelnya. Setelah kita tes, kita nyatakan bahwa mungkin metrik yang bisa kita terima itu mungkin akurasinya sudah bisa kita terima. Kemudian mungkin kalau misalnya datasetnya imbalance, kita bisa terima sensitivity-nya gitu ya. Maka bisa kita gunakan model tersebut untuk mengklasifikasi data baru yang belum ada labelnya gitu. Jadi misal dari data historis, kelayakan pinjam sebuah bank gitu ya, layak dan tidak layak gitu, kita punya data historis yang ada labelnya, kemudian kita buat model knowledge-nya dalam bentuk tree. Nanti kalau ada nasabah baru, kita tinggal cek atributnya apa saja untuk menentukan apakah dia layak atau tidak dalam menerima kredit gitu ya istilahnya. Contohnya seperti itu. Oke, ini model construction ya. Dalam pembuatan model, ini dari istilahnya dari dataset kita proses menggunakan satu algoritma. Ini misalnya dapatkan sebuah model. Ini model ya, model yang berupa if then else ya, if then rule ya, if then rule. Di sini menggunakan rule ini mungkin 100% data trainingnya terklasifikasi dengan benar gitu ya. Tapi ketika kita mungkin mencoba di dataset yang lain, dataset yang lain kita bikin rule mungkin dalam bentuk pohon keputusan atau dalam bentuk yang lain, ketika kita terapkan kembali ke data training mungkin tidak 100% juga gitu, tapi pada umumnya adalah angkanya tinggi gitu. Nanti akan kita coba lihat ya. Kemudian ketika diterapkan ke dalam sebuah data tes ya, test set istilahnya, ini akurasinya menurun ya, dari 100% di data training menjadi 75% di data testing gitu ya. Data ada satu yang tidak sesuai dengan rule, tapi katakan kita sudah menerima bahwa akurasi 75% sudah bagus, nah kita tinggal gunakan untuk mengklasifikasi data baru gitu ya. Jadi misalnya kalau Jeff profesor selama 4 tahun gitu ya, maka menggunakan rule yang kita dapatkan dari data sebelumnya, maka dia adalah yes gitu ya. Oke, itu konsep dasarnya. Kemudian ini decision tree ini merupakan salah satu algoritma yang paling awal ya muncul ya di machine learning ya. Jadi di sini decision tree ini dia mudah ya untuk diinterpretasikan. Jadi dengan melihat model pohonnya kita bisa membahasakan ke bahasa manusia, itu maksudnya adalah mudah diinterpretasikan gitu. Sama kalau kita melihat formula regresi gitu ya, nah kita bisa membahasakan itu gitu menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Tapi mungkin ada metode lain yang modelnya itu nggak bisa dimengerti oleh manusia, misalnya neural network gitu ya. Neural network itu modelnya cuman sekumpulan weight gitu. Sekumpulan weight itu nggak bisa kita jelaskan. Jadi ini maksudnya apa tuh nggak bisa kita jelaskan. Jadi model dari neural network adalah tidak bisa diinterpretasikan gitu. Nah, jadi setiap algoritma dia punya plus minusnya sendiri ya. Nah, salah satunya adalah interpretability dari sebuah model gitu ya. Nah, di sini decision tree ini salah satu yang paling mudah untuk diinterpretasikan. Sebagai contoh ini karena datanya sangat bagus gitu ya, data latihan gitu ya. Jadi datanya bagus, pohonnya pun jadinya bagus juga gitu. Kita melihat ini pun sudah paham gitu ya, jangan jelas gitu. Dia membagi semua case itu tidak ada yang salah gitu labelnya, semuanya terbagi dengan habis
di dalam pohon ini gitu. Nah, melihat pohon ini kita bisa menginterpretasikan dengan mudah gitu. Jadi ketika ada sebuah case, maka yang dilihat pertama adalah kelembabannya dulu gitu ya. Sini kan kelembabannya dulu. Kita lihat ternyata tinggi ya, tinggi baru kita masuk ke part yang sebelah kiri gitu. Sebelah kiri kita lihat cuacanya di sini cerah, maka kita masuk ke part yang cerah. Dan di sini keputusan itu tidak main golf gitu ya. Jadi ini mudah diinterpretasikan, mudah diikuti gitu ya, dan juga mudah untuk mudah dibuat, mudah diinterpretasikan, mudah dipakai gitu. Itu adalah decision tree. Di sini ada dua algoritma yang dibahas. Ini algoritma yang pertama kali muncul ya, ID3 namanya. Jadi konsep yang dipakai adalah information gain ya, gain informasi. Jadi atribut yang paling tinggi gainnya itu menjadi node yang atas gitu ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan ulang gitu ya. Cuma di sini kelemahan dari ID3 adalah dia tidak bisa mengambil atribut yang nilainya numerik gitu atau continuous. Jadi misalnya umur gitu ya, umur kan harusnya kan dia bernilai numerik gitu ya atau continuous. Umur kan bisa 30, 31, 32 sampai 100 misalnya. Tapi karena ID3 tidak bisa menerima variabel atau atribut yang bertipe numerik, kita perlu melakukan yang namanya diskritisasi dulu. Kita diskritkan, kita kategorisasi dulu ya. Jadi misal di sini yang dipakai adalah kalau umur kurang dari 30, mungkin umur muda gitu ya, umur 31 sampai 40 umur sedang, di atas 40 umur senior misalnya. Ini misal saja. Kemudian mungkin income juga begitu ya. Income harusnya kan numerik ya, ada 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 1 miliar misalnya. Karena ID tidak bisa menerima atribut yang bernilai numerik, kita perlu diskritkan dulu. Jadi ada high, medium, low dengan batasnya masing-masing gitu ya. Baru bisa kita lakukan algoritma ID3 untuk menentukan apakah seseorang itu akan membeli komputer atau tidak berdasarkan 4 atributnya gitu ya. Di sini atribut yang memiliki gain yang paling tinggi akan menjadi root node ya, node akar. Di sini contohnya adalah yang paling tinggi adalah gainnya adalah student ya. Student atau edge ya? Edge berapa edge? Oh edge sorry, edge kan 0,246. Edge ini akan menjadi root dari pohon yang akan kita buat gitu, menggunakan algoritma ID3. Oke, itu kemudian apa lagi nih ya? Ini kalau misalnya dia tadi ya, kalau mau mendiskritkan gitu ya. Oke, kalau untuk ya ini bisa diikuti saja untuk perhitungannya gitu ya. Kalau kalian ada waktu, jadi untuk membuat pohon, di sini pohonnya adalah pohon biner gitu ya. Jadi satu-satu untuk ngitung atributnya ya. Dapat dulu humidity dan seterusnya sampai dapat full tree gitu ya. Kemudian C45 ini pengembangan dari ID3 di mana dia ada konsep baru namanya gain ratio dan split info gitu ya. Jadi kalau di ID3, nah di sini masalahnya adalah kalau kita punya atribut yang kemungkinan nilainya itu besar gitu. Jadi kalau tadi kan kalau umur kan cuma 3 ya, muda, sedang, tua gitu. Kemudian kalau status student yes atau no gitu. Kalau ada atribut yang misalnya dia bisa berisi 100 kemungkinan gitu. Ini diskrit semua itu ya, itu mungkin hampir dipastikan dia tidak akan menjadi node yang memiliki gain yang tinggi gitu. Ini maksudnya ya. Jadi kalau ada atribut yang kemungkinan nilainya itu banyak gitu ya, nah, itu dia bias terhadap itu. Makin sedikit maka makin tidak bias, gitu ya. Makin banyak makin bias. Itu adalah kelemahan dari ID3. Maka di sini ada dinormalkan istilahnya ya, menggunakan gain ratio dan split info gitu. Oke, kemudian ini saya skip aja. Kalau yang, ini mixture yang lain ya, selection mixture yang lain. Kalau di ID3 dan C45 kan menggunakan information gain sama gain ratio. Ini mungkin ada algoritma lain yang nggak pakai itu, nggak pakai information gain, tapi pakainya ini bisa jadi pakai chi-square ya. Nah, mungkin banyak sekali ini juga saya tidak belum mempelajari semuanya, tapi banyak ukuran yang lain. Bukan hanya information gain, tapi ada juga yang lain gitu. Misalnya Gini ratio juga masuk ya. Gini itu juga bisa menjadi information untuk mencari node mana yang paling pas untuk sebagai splitternya gitu. Oke, ini overfitting. Ini kalau misalnya model yang kita buat sangat bagus terhadap tes data, tapi performanya kurang bagus ketika tes gitu ya. Kan kita pengennya di tes juga bagus gitu ya. Kalau misalnya di performa di training data jelek tapi di test set bagus, bisa nggak tuh?
Kan kalau overfitting kan kalau di test setnya bagus, di training setnya bagus, di test setnya jelek. Kalau underfitting, kalau di tesnya jelek, kemudian di trainingnya juga jelek gitu ya. Kalau well fitting ya ketika sama-sama bagus gitu ya. Tapi kalau ketika trainingnya jelek, tesnya bagus, bisa nggak gitu? Aneh gitu ya. Itu mungkin ada kesalahan gitu. Kita tesnya jelek tapi trainingnya bagus. Kebalik, trainingnya jelek tapi tesnya bagus. Ya itu tidak wajar ya. Mungkin ketika kita membuat modelnya ada kesalahan gitu ya. Masa kita kan harapan kan kita step by step ya. Ketika di step trainingnya sudah jelek, maka kita tidak lanjutkan ke tesnya lagi gitu. Oke, kemudian di sini pruning. Ya ini pruning kalau pohonnya ternyata yang kita dapatkan itu adalah overfit, artinya branches-nya terlalu rumit gitu ya. Cabang-cabangnya terlalu rumit. Itu kita potong untuk menjadi pohon yang lebih sederhana dengan harapan tidak overfit gitu ya, supaya dia memiliki kemampuan untuk lebih general ya, generalisasinya tidak hilang. Oke, ini model evaluation jadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ari gitu ya, ini cuma skip aja saya. Jadi memang salah satu yang penting adalah akurasi ya, tapi akurasi tidak menjadi satu saja ya. Ini adalah confusion matrix. Di sini kalau kita lihat ini C dan bukan C gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kita memiliki target kelas yang lebih dari 2 gitu. Ini kalau target kelasnya cuma 2, yes sama no, ini mungkin bisa langsung kita terapkan. Kalau yes pasti, kalau no berarti bukan yes. Tapi kalau misalnya kita memiliki lebih dari 2 level kelas, maka ini ada step-stepnya untuk menghitung confusion matrix. Jadi misalnya kita punya 3 label gitu ya, A, B, C ya labelnya. Berarti di sini kelas A, maka di bawahnya adalah kelas bukan A gitu. Itu kelas B dan C gitu. Demikian juga ketika kita menghitung untuk kelas B, berarti yang bawahnya kelas A dan C. Ketika kita menghitung kelas C, maka di sini A dan B gitu. Jadi ada beberapa tahap untuk bisa menentukan nilai true positif dan false negatif, false positif dan true negatif. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 ya labelnya. Oke, kemudian ini tadi kalau misalnya kelasnya imbalance, misalnya mungkin orang yang menderita COVID itu jauh lebih banyak dibandingkan yang sakit gitu ya, yang sehat dibandingkan yang sakit itu lebih banyak. Kalau kita punya kelas yang sangat imbalance gitu ya, 2 itu, kalau menggunakan akurasi saja gitu ya, mungkin dia akan walaupun akurasinya tinggi tapi dia bisa menipu gitu ya. Mungkin dia hasilnya adalah sehat semua gitu, karena yang sakit itu sedikit gitu. Itu pun akurasinya akan tinggi tapi itu akan menjadi kurang pas. Makanya di sini ada metrik yang lain yang digunakan untuk mendampingi akurasi jika tesnya atau datanya kita imbalance. Misalnya di sini ada sensitivity yaitu true positive rate, dan juga ada specificity gitu ya, atau negative rate. Di sini juga ada contohnya. Ini adalah metrik yang lain ya, di mana semua nilainya maksimal 1. Nah ini dia, kita punya cancer dan bukan gitu ya. Kalau kita lihat memang secara akurasi tinggi nih, akurasinya 96,4 gitu ya, karena TP plus FN dibagi semua kasus adalah 96,40%. Tapi di sini sensitivitasnya rendah gitu, karena ternyata orang yang cancer itu kemudian dibilang tidak cancer, nah itu jauh lebih banyak dibandingkan yang true positifnya gitu. Nah kita tidak ingin walaupun akurasinya tinggi tapi sensitivitasnya rendah gitu ya. Kalau untuk yang kelas yang imbalance, kita mungkin lebih suka ya yang sensitivitasnya tinggi gitu ya, daripada yang rendah gitu. Jadi mungkin ini lebih pas kalau misalnya lebih bagus itu untuk case ini, kita ambil yang sensitivitasnya tinggi gitu. Jadi contohnya kita tidak ingin kalau, maksudnya gini, jadi mending mana ya, orang yang sehat dibilang sakit, atau ya orang yang sakit dibilang sehat gitu, mana yang mending gitu. Jadi orang yang nggak kena COVID dibilang kena COVID, atau orang yang kena COVID dibilang nggak kena COVID, mana yang mendingan gitu. Nah itu kan jadi salah satu yang dipertimbangkan gitu ya. Saya jadi mikir ya, mending yang mana ya? Ya memang dua-duanya nggak bagus ya, cuman di sini kan lebih pas kalau misalnya bagusnya gitu ya. Di sini kalau sensitivitasnya lebih tinggi gitu ya, dibandingkan yang no gitu ya. Oke, itu untuk yang imbalance. Kemudian ini adalah cara evaluasi, ini juga sudah disebutkan oleh Pak Ari ya. Yang paling umum adalah yang cross validation, di mana K adalah 10, jadi setiap iterasinya 10 kali dibagi 10 gitu ya, setiap partisi menjadi test set pada setiap iterasi gitu ya.
Mungkin yang belum dijelaskan cuma satu nih, ada yang live one out nya, namanya live one out cross validation. Jadi iterasinya sebanyak jumlah barisnya gitu. Misal kita punya 1000 baris data gitu ya, jadi iterasinya sebanyak 1000 kali, di mana setiap iterasi itu hanya satu yang menjadi test set. Saya ulangi ya, untuk live one out berarti hanya satu record yang menjadi test set di setiap iterasinya gitu. Kalau kita punya 1000 data, berarti misalnya iterasi pertama data yang ke-1 menjadi test set, sisanya menjadi training gitu ya. Iterasi kedua, data kedua menjadi test gitu ya, sisanya adalah jadi 1 dan 3 dan sampai 1000 itu menjadi training set, dan seterusnya diulang sebanyak 1000 kali gitu. Memang kalau dari sisi akurasi ini akan lebih bagus daripada yang tenfold ya gitu ya, tapi waktunya lebih lama gitu. Kalau Anda punya data isinya 10 juta baris, mau pakai live one out, ya kapan selesainya yang ngitung akurasinya gitu ya. Tapi kalau pakai yang k-fold mungkin lebih cepat hasilnya gitu ya. Jadi masing-masing ada trade-off-nya. Memangnya lebih bagus, tapi lebih lama ya lama banget, karena dia sebanyak jumlah barisnya untuk yang live one out. Gitu ya. Oke, ini bootstrap, Bootstrap juga sudah dijelaskan. Ini kalau apa ya, ini kalau kita punya lebih dari satu classifier, mau milih mana yang lebih bagus gitu ya. Nah, kita lihat dari tingkat errornya. Ini kan sudah belajar COMSAT ya, komputasi statistik gitu ya, untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok gitu ya. Jadi dibikin tes kalau nggak salah dulu ya di COMSAT gitu ya. Jadi H0-nya adalah sama aja, H1-nya berbeda gitu ya, statistically signifikan. Jadi kalau kita tidak mampu kalau kita tidak mampu menolak H0, maka classifier 1 dan classifier 2 itu sama aja, mau dipilih nggak beda secara signifikan gitu ya. Kalau cuma punya satu test set, berarti pakai pairwise pasangan gitu ya. Ini materi COMSAT ya. Kalau punya 2, maka bisa kita gunakan yang non pairwise ya. Oke, ini ketemu lagi dengan tabel. Ini nggak dipakai kalau kita pakai R gitu ya, atau pakai yang lain, PSPSS. Ini cuman buat mengingatkan saja ya masa-masa yang lalu di tingkat 1 menggunakan tabel. Tapi kalau sudah pakai software udah nggak usah lihat ini lagi ya. Oke, kemudian satu lagi ada erosi curve ya. Ini adalah ada pemetaan gitu ya antara true positive rate dan true false positive rate gitu ya. Makin bagus adalah yang mendekati 1, kalau makin mendekati diagonal dia makin kurang bagus ya. Iya. Kemudian ini adalah isu-isu ya, untuk jadi ada banyak sebetulnya ketika kita milih sebuah algoritma tertentu, ada banyak pertimbangannya. Jadi bukan cuma akurasi ya. Akurasi memang penting, tapi dia cuma salah satu aja ya, salah satu yang menjadi pertimbangan. Memang akurasi yang paling tinggi adalah yang paling bagus, tapi bukan itu saja ya. Apalagi kalau tadi pelaksanaan imbalance, di sisi akurasi juga ada yang lain ya. Ada specificity, ada sensitivity. Pertimbangan kedua adalah dari sisi speed ya. Mungkin ketika membangun model, kita perlu waktu yang lama gitu. Kalau kalian pakai neural network gitu ya, datanya banyak, mungkin perlu ditinggal semalaman gitu, baru paginya keluar modelnya gitu. Jadi dari sisi komputasi dan juga dari sisi waktunya tuh lama gitu. Tapi biasanya kalau model yang didapatkan dengan trainingnya lama, itu biasanya lebih akurat ya dibandingkan model yang bikinnya cepat gitu ya. Kemudian selain waktu pembangunan model, juga waktu penggunaan ya. Ada model yang ketika dibuat tuh cepat, bikinnya cepat, tapi makanya lama gitu. Jadi misalnya apa ya, misalnya KNN gitu ya, KNN itu makanya lama karena dia harus memperhitungkan kembali dari seluruh datasetnya, tapi bikinnya cepat gitu, tapi makanya lama gitu. Kalau pakai neural network, dia bikinnya lama nih, tapi makanya cepat gitu ya. Nah, kalau yang decision tree dia relatif agak cepat di dua-duanya gitu ya, otaknya juga nggak terlalu lama, makanya juga cepat gitu ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian ada juga yang robustness. Jadi kalau misalnya ada noise, ada missing value, dia bagaimana menanganinya, apakah terpengaruh secara parah atau tidak gitu ya. Scalability, kalau datanya banyak, semakin banyak datanya, apakah performa algoritmanya juga akan terpengaruh atau tidak. Yang bagus tentu yang tidak terpengaruh ya. Pertambahan data tentu masih bisa dilakukan gitu ya. Kemudian interpretability, ini seperti yang tadi saya jelaskan, kemudahan untuk membahasakan model yang dihasilkan ke bahasa manusia gitu ya. Itu adalah interpretability. Dan juga ukuran-ukuran yang lain gitu. Kemudian ini ada salah satu tools yang dipakai, ini cuma mengenalkan ya. Mungkin kalau mau ini WK ini dia enaknya adalah pakai GUI ya, klik-klik gitu ya. Kalau pakai ARM kita harus scripting ya, kita harus mengetikkan. Kalau WK ini pakai klik-klik saja, parameternya bisa kita atur.
Ya, cuman dia mungkin tidak semua metode atau library atau algoritma itu ada semua ya. Jadi ya masing-masing pasti punya kelebihan sama kelemahannya gitu ya. Kalau R mungkin lebih versatile gitu, lebih lincah, lebih penggunanya lebih gampang gitu ya. Tapi tidak semudah yang di WK ya. Ya ini tinggal diikuti saja lah ya untuk apa namanya di WK-nya. Oke, ini kalau di contohnya J48 itu adalah implementasi dari C45 di WK ya. J48 ya, JKT48 ya. Ini merupakan implementasi dari C45 yang ada di WK. Ini bisa kita set parameternya gitu ya. Kalau binary split berarti kita, dibagi dua ya, pohonnya pohon biner gitu ya. Kemudian ada macam-macam di sini, ada parameter bisa kita set. Misalnya unprune ini false. Berarti maksudnya pohon yang dihasilkan dia apa nih? Tidak terprune. Jadi pohon yang dihasilkan sudah terpruning gitu ya. Tapi kalau unprune-nya true ya, berarti pohonnya masih pohon yang apa adanya gitu ya. Contohnya. Jadi parameter bisa diatur. Tapi kalau misalnya kita hitung manual kayak tadi, hitung information gain pakai ID3 ya, ini ya, opsi ini mungkin nggak ada ya. Itu adalah opsi ketika kita sudah menggunakan software aja. Oke, mungkin itu ya. Ya, itu saja mungkin untuk materi pertemuan kedua ini, reviewnya ya. Nah, mungkin ini apa nih ya? Nah, ini ya, mungkin ini salah satu tree yang dihasilkan gitu ya. So, kalau kita lihat memang sini ada petal width, dia muncul 2 kali gitu ya. Petal width kalau kurang dari 6 maka dia pasti irisetosa ya. Di sini ada dalam kurung 50,0, artinya 50 kasus yang petal width-nya kurang dari 0,6 dia masuk sini gitu. Jadi 50 kasus dia benar semua untuk part ini ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 6 kita cek lagi petal width-nya, dihitung lagi 2 kali. Jadi ini pohon J48 ini ternyata tidak menggunakan atributnya 1 kali seperti ID3. Ini bisa digunakan lebih dari 1 kali ya. Dicek lagi petal width-nya. Di sini petal width-nya cek kembali. Kalau misalnya lebih dari 1,7, maka dia merupakan iris virginica. Nah, di sini yang penting adalah jadi 46,1. Nah, ini apa gitu ya. Jadi maksudnya adalah ada 46 record atau 46 instance yang mengikuti path ini gitu ya. Jika petal width-nya lebih dari 6, kemudian petal width-nya kurang dari 1,7, berarti antara 0, bukan antara ya, ya benar ya, antara 0,6, bukan, di atas 0,6 dan di atas 1,7 ya. Ini agak bingung juga ya hasilnya ya. Jadi ini 46 mengikuti path tersebut, nah satu ini yang tidak nih, ada satu di sini ya. Satunya artinya dia tidak mengikuti path ini walaupun dia atributnya sama, gitu. Atributnya seperti ini atributnya, tapi dia tidak mengikuti itu. Demikian juga yang ini yang misalnya iris versicolor ya, ada satu yang tidak mengikuti path ini, ada yang satu yang kurang pas ya. Jadi misalnya mungkin lebih jelasnya yang di atas ada ya, tree yang merah gitu ya. Bentar saya tunjukkan lagi ke pruning ya. Nah ini dia. Sebelum di pruning itu semua case itu mengikuti path-nya ya. Kalau humidity-nya high, kemudian outlook-nya cloudy, pasti semua yes gitu ya. Kalau humidity high, kemudian outlook-nya rainy, cek lagi windy-nya. Kalau false pasti semuanya yes. Tapi ketika di pruning di sini kita lihat bahwa ketika humidity-nya high, kemudian outlook-nya rainy, itu split ya dia. Jadi ada yang yes, ada yang no nih. Yang no kan warna biru ya, yang yes warna merah. Jadi ada 2 kasus ketika humidity-nya high dan outlook-nya rainy, satunya yes, satunya no gitu. Nah, ini menyebabkan ini istilahnya tidak pure gitu ya, impure ya, tidak murni sedikit. Ada apa di komputernya itu dia apa namanya split gitu, tidak bulat ya, suaranya tidak bulat gitu. Oke, mungkin itu ya untuk apa namanya reviewnya sedikit. Kalau untuk tugas responsinya Anda coba ini latihannya gitu ya. Apa keputusan untuk kalau misalnya ada orang yang age-nya youth, income medium, sudahnya yes, datangnya fair, apakah dia beli komputer atau tidak berdasarkan pohon keputusan ID3 dari data ini. Oke, berikutnya saya buka sesi diskusi aja, supaya bukan saya saja yang berbicara ya, ini kering juga ya. Oke, saya persilahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada bagian yang kurang jelas, kalau saya bisa jawab akan saya jelaskan ya, silakan.
Nah, mungkin ini ya, ini salah satu contoh hasil keputusan, tapi ternyata memang dia, jadi ini kalau Anda melihat seperti ini pohonnya gitu ya, ada yang, apa namanya, di sini kalau ini satu lulusan mahasiswa gitu ya, kalau kita lihat memang yang paling berpengaruh terhadap kelulusan itu adalah atribut status mahasiswa ya. Kalau dia bekerja, nah kita lihat lagi apakah IP semester 2-nya itu di atas 3,5 atau di bawah itu. Kalau di atas, maka di sini kalau kurang dari 3,590 maka sebagian besar terlambat. Di sini ada yang merah ya. Berarti ada case yang tidak mengikuti part ini, di mana dia lulus tepat waktu walaupun statusnya bekerja dan IPK-nya kurang dari 3,5. Jadi ada sedikit gitu ya yang apa namanya tidak sesuai. Tapi di sini kan kita ambil yang mayoritasnya ya, mayoritasnya kan terlambat lulus gitu ya. Jadi di sini yang mayoritas yang mana itu yang menjadi label dari lift tersebut ya. Ini juga sama untuk yang mahasiswa, kemudian IP semester 5-nya lebih dari 2,3, IP semester 4-nya lebih dari 1,9. Ternyata tidak semuanya tepat waktu juga, ada sedikit yang terlambat, yang biru gitu. Nah, jadi ada case yang dia tidak tepat waktu ya, walaupun ini adalah partnya seperti ini. Itu artinya adalah model PON ini, kalau kita terapkan ke training setnya, kita terapkan kembali gitu ya. Kayak tadi kan kalau yang apa namanya yang rule profesor dan ngajar 4 tahun gitu ya, itu kan kalau diterapkan kembali ke training setnya kan akurasinya 100% ya. Nah, tapi kalau model tree ini, kalau kita terapkan kembali ke training setnya itu pasti tidak 100% ya, karena ada yang seperti ini ya, ada kasus yang dia tidak terklasifikasi dengan benar gitu ya. Ya mungkin 95, 96 gitu ya. Jadi model yang dihasilkan dia hanya mewakili 96% dari training setnya gitu, misalnya. Itu interpretasinya seperti itu maksudnya. Ya. Coba deh kalau Anda ada WK kan ya, kalau ada WK, kalau ada tree yang tadi yang sesuai dengan tutorialnya, pasti kalau di use training set untuk apa namanya test setnya, itu pasti nggak 100% gitu ya. Jadi dia hanya bisa mewakili 98% gitu. Kalau ini yang Outlook, nah ini kan ini sudah bagus banget ya, datanya bagus, pokoknya juga bagus, hasilnya semuanya bersih gitu. Ini pasti kalau diterapkan ke training setnya lagi itu pasti 100% akurasinya. Ya. Kalau yang ini juga masih nyampur-nyampur gitu ya. Yang non dengan hard ini masih nyampur, non dengan soft juga masih nyampur gitu. Ini pasti kalau diterapkan kembali ke data trainingnya dia tidak 100% juga. Silakan, ada yang mau nanya? Kita masih punya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan di responsi dimintanya yang ID3, tapi Ya. di WK saya nyoba nggak ada yang ID3, Pak. Ah, masa? Bentar, saya share boleh, Pak? Oh, boleh, boleh. Coba. Saya udah lama nggak lihat WK Tuh, lagi soalnya. install Coba. dulu, install dulu editingnya tuh. Udah, Oh, udah udah coba. di load, asli di load. Nih, Coba. di ID3-nya Oh, nggak bisa, nggak hilangin kebuka. ini ya cuy, hilangin Oh. ID tadi cuy. Di proses preproses tuh dihilangin ID-nya cuy, coba cuy. Oh, di ID-nya ya. Coba remove ID-nya di preproses tuh. Tuh remove coba baru. Oh iya, makasih, makasih. Ya. Kenapa kira-kira? Kira-kira ID-nya masih nyampur, Pak. ID-nya mungkin dianggap numerik Iya. ya? Iya. Ya, dia nggak ngerti ya. Ya, terima kasih ya Alpit ya. Mantap nih. Coba kalau di run hasilnya sama nggak dengan yang di kita belum pernah nyoba ya. Artinya kalau Anda penasaran gitu ya, Anda bisa bikin secara manual pohonnya gitu ya, menggunakan ID3, kemudian Anda pakai WK, sama nggak hasilnya dengan yang dihasilkan oleh WK dengan hasil manual Anda gitu. Tapi maksud dari pengenalan perhitungan manual itu bukan supaya Anda melakukan itu terus gitu ya, tapi Anda paham proses di baliknya gitu. Kalau Anda sudah paham, pakai software kan pun juga ngerti dasarnya gitu ya. Yang lain silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau masih terlalu mudah ya materinya ya? Masih terlalu mudah. Jadi tidak ada yang mau nanya gitu ya, karena sudah paham semuanya gitu ya. Izin bertanya Pak. Ya silakan pilih. Saya kan itu Pak sama pakai WK. Hmm. Terus apa?
Ini Pak, nggak bisa install package-nya tuh kenapa ya Pak? Yang Nggak ID3 bisa itu. install package. Errornya tuh Java Net Socket Exception Connection Reset gitu dari tadi Pak. IDT kayaknya dia udah include ya, nggak perlu diinstal package-nya kayaknya Billy. Emang harus install package Yang ya? ID3 Perlu Pak, tuh perlu iya tadi Pak. perlu Pak. Oh perlu. Iya, Oh ya 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 ya. Kenapa ya? nggak tahu ada tadi nggak bisa Pak. Albert mungkin bisa membantu Albert. Saya nggak ada error, Pak. Nggak tahu. Errornya apa tadi, Billy? Ada Pak, bentar. Coba kita Java share Net ya. Socket ini Pak. Ah, Java Net Socket Connection Reset. connection reset. Terus bawahnya banyak itu. Oh, nggak ada masalah dengan inimu apa firewallmu nggak ada? Diblokir kali nggak? Javanya Oh, lihatnya di mana Pak itu Pak? Kalau kayak gitu. di firewall ya? Oh iya, bentar coba saya cek Pak. Atau apa ya? Kalau internet kan lancar ya, berarti mungkin itu aja kali. Dia mungkin merefuse koneksi keluar gitu. Di firewallnya ya Pak? Iya, saya coba cek nanti Pak. Makasih Nah, Pak. jadi loh ya, kan itu Iya. kan double shooting ya, kita coba-coba trial and error gitu kan. Apa greedy algorithm gitu ya. Ya, oke, mungkin sambil Billy nyoba-nyoba, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, di pertemuan 5 kan ada ini ya, ada apa namanya presentasi ya. Coba ini saya coba share untuk pertemuan 5. Oh iya. Ini ya, ini ada agenda untuk presentasi kelompok ya. Jadi ada beberapa. Jadi selain ini kan kita baru bahas ID3 sama C45 ya, sedangkan metode klasifikasi di luar itu tuh masih banyak banget gitu. Dan kalau kita mau belajar satu-satu, itu mungkin waktu kuliahnya nggak cukup ya, makanya diberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencoba ya, mencari salah satu metode algoritma, metode klasifikasi, kemudian dipresentasikan gitu. Sini ada SVM, ada 1, 2 KNN, 3 ada BUS, 4 random forest, 5 naive bias, 6 algoritma genetik, 7 Q-learning. Jadi silahkan dibagi jadi 7 kelompok dulu ya. Untuk nanti masing-masing sekalian dibagi topiknya gitu ya. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan apa topik yang mana gitu ya. Untuk dipelajari dulu. Nah, nanti mungkin bisa kalian apa ya upload. Jadi mungkin pakai Zoom meeting kemudian direkam sendiri gitu ya. Kemudian diupload ke channel YouTube kelas kalau ada gitu ya. Nanti ada 7 video yang berisi apa namanya algoritma klasifikasi ini. Nanti setiap orang bisa melihat karya dari kelompok yang lain gitu ya. Jadi ini namanya collective learning gitu ya. Masing-masing belajar dan masing-masing menyampaikan juga saling mempelajari hasil dari kelompok yang lain gitu ya. Mungkin bisa diupload di channel YouTube kelas gitu ya. Atau mau presentasi langsung nih anaknya nih. Kalau presentasi langsung 7 kelompok 2,5 jam cukup nggak ya? Kalau 7,5 7 kelompok, berarti satu kelompok berapa lama tuh ya? 150 bagi 7 berapa menit? 15. 10 menit, 20 menit. Nah ini saya tawarkan nih, mau di-upload di YouTube atau mau presentasi langsung nih yang nomor 5 nih ya. Nanti lah ya, nggak sekarang ya. Jadi topiknya ini, nanti silakan dibagi 7. Nah, nanti mau dibuat di video YouTube atau mau dipresentasikan langsung, nanti kita bahas gitu ya. Ini cuma untuk informasi saja bahwa bisa disiapkan dari sekarang untuk kelompoknya. Tentang apa yang mau dipresentasikan, nah, nanti akan saya coba buka di pertemuan berikutnya gitu ya. Kan itu ya intermezzonya gitu ya. Jadi nanti ada apa namanya presentasi kelompok di pertemuan ke-5 ya. Oke, balik ke klasifikasi, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya, Yang silakan. kelompok itu pembagiannya dari Bapak atau gimana Pak? Dari kalian aja. Oke Pak. Jadi satu kelas silahkan dibagi 7 kelompok, kemudian topiknya juga silahkan dibagi sendiri gitu ya.
Nah, nanti apakah dipresentasikan langsung di ruang Zoom atau mau di-upload dulu di YouTube, nanti kita bahas ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lebih suka mengasumsikan bahwa sudah paham semua gitu ya, daripada semua tidak paham ya. Jadi kalau nggak ada yang nanya, saya asumsinya lebih enak sudah paham semua gitu ya, sudah jelas terang benderang gitu ya, daripada saya anggapnya tidak paham ya. Oke, kalau gitu mungkin cukup ya untuk apa namanya kuliah kali ini. Silahkan jangan lupa turn in ya untuk tugas responsinya. Silahkan dicoba untuk yang tadi ya, yang untuk kasus itu kira-kira dia akan membeli komputer atau tidak gitu, yang terakhir itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Untuk pertemuan kedua ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam. izin live dulu ya. Banyak banget. Makasih banyak Pak. Bisa belum? Belum anjir, belum. Lah, gimana? Kagak tahu anjir. Tapi di package-nya yang diinsalin Sali itu udah ini. Tadi udah bisa nginstal gitu loh, tapi kayak terakhirnya nggak tetap fail gitu. Di list package manajernya masih ada nggak? Simple ini. List package manager ada, Simple Educational ada. Gue install itu yang dari langsung install tuh kagak bisa. Habis diinstal masih tetap ada. Error ya? Error anjir, nggak sempat keinstall. Coba di close, ada lu pas lagi install buka WK yang lain nggak? Enggak, cuman yang Nggak. GUI awal doang. GUI awal nggak bisa ya? Oh, tahu dah, aku juga bingung. Ya udahlah, leave dulu kan. Admin absen.